Ada apa, Loli? Kenapa Loli menangis? Siapa yang jahat dan sombong? Si Vivo, Kak. Dia jahat. Bawel kayak mama. Sombong. Dia hina aku. Dia bilang aku, papa mamaku, Tiwi, keluarga dari planet lain karena hidung kita bulat, rambut kita keriting, kulit hitam, dan kita gak sekaya keluarga Vivo. Hah? Dia bilang begitu? Kurang ajar. Awas kalau aku ketemu dia. Akan ku hajar mentang-mentang ya. Halo Kak Ike. Ups, ada dog keriting yang hitam. Ih, ngapain kalian di sini? Sana, pulang ke planet Merkurius, biar makin dekat matahari dan makin gosong. Wah, Ya ampun, Vivo. Kamu tidak boleh seperti itu. Apa yang Vivo katakan tadi sudah termasuk melanggar hukum loh. Kalau dilaporkan akan dapat tindakan hukum. hah? Maksud kakak? Ya, apa yang Vivo ucapkan itu termasuk body shaming namanya. Menghina fisik orang lain itu tidak boleh. Tapi Kak, siapa sih yang mau dengar pengaduan mereka? Papaku kan orang hebat di kota ini. Tidak seperti orang tua mereka yang miskin. Lihat aja kalau berani-berani melaporkan aku. Dasar orang masa depan suram. Orang miskin, hidung bulat, hidung bulat. Orang miskin, hidung bulat, hidung bulat. Loli, Tiwi, sabar ya. Anak Tuhan itu harus seperti Bapa di sorga yang penyabar dan maha pengampun. Tapi kak, dia bilang kami orang-orang masa depan suram. Ucapan itu kan doa. Doa yang tidak benar tidak akan didengar oleh Tuhan. Tapi Kak, keluarga Vivo memang keluarga kaya ya. Mereka punya banyak rumah dan mobil. Kalau liburan ke luar negeri, tidak seperti kami. Mau liburan ke kampung nenek saja, ayah ibu harus menabung cukup lama baru bisa ke sana. Adik-adik, kakak mau cerita ya sama kalian. Dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ada seorang yang hebat dan memiliki anak-anak yang hebat. Anak-anak yang dapat membuat tenda, memiliki peternakan, dapat membuat peralatan musik. Di zaman itu, ketika belum ada yang membuat peralatan musik, ketika tidak ada orang yang tinggal di dalam tenda, justru orang ini memiliki anak-anak yang hebat yang dapat membuat tenda, kemah, dapat membuat musik, dapat memiliki peternakan. Orang ini bernama Lamek. Pada suatu hari, Lamek memanggil kedua istrinya dan dia mengakui sebuah kejahatan yang telah ia lakukan. Ia telah membunuh seseorang karena orang itu telah memukul Lamek hingga bengkak. Jadi ia marah. Kalian tahu siapa Lamek ini? Lamek ini memiliki nenek moyang yang bernama Kain. Ingat Kain dan Habel? Ya. Setelah membunuh Habel, Kain pergi jauh dari hadapan hadirat Tuhan. Lalu ia memiliki anak yang bernama Henok. Kemudian ia mendirikan kota dan memberikan kota itu nama yang sesuai dengan nama anaknya.
yaitu Henokh. Wah, hebat ya Kain ini. Kain mempunyai anak-anak yang hebat. Dia memiliki cucu-cucu yang hebat. Tapi sayang, meskipun mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang yang pintar, tapi mereka tidak dapat menjaga hati mereka karena mereka jauh dari Tuhan. Sehingga mereka tidak punya damai sejahtera, mudah dendam, mudah membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut adik-adik, apakah itu baik? Tidak, bukan? Lebih baik menjadi orang yang sederhana tetapi kaya dengan kasih Tuhan, melimpah damai sejahteranya. Karena itu penting sekali bagi kita untuk menjaga hati, agar saat kita berdoa, Tuhan berkenan kepada doa-doa kita. Tuhan mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita, sehingga hati kita penuh damai. Coba adik-adik pikir, untuk apa keren, kaya raya, tapi hatinya tidak ada damai dan suka membuli orang? Kak, tolong Kak, ampun Pak RT. Papa Mama kemana aja sih? Waduh, Vivo, ada apa lagi dengan kamu? Ada Pak RT? Selamat siang Kak Ike. Kebetulan tadi saya lewat gubuk Pak Bayu. Ternyata Vivo ini sedang melempar atap gubuk Pak Bayu dengan batu. Bahkan mengatakan anak Pak Bayu bulat seperti kuda Nil. Hah? Maaf Pak RT. Vivo, meskipun Vivo cantik, Papa Mama Vivo orang yang kaya raya, tapi kalau Vivo tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau bersyukur, maka hati Vivo akan miskin kasih, sehingga mudah menghina orang lain, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Coba Vivo renungkan, kalau Vivo yang jadi keluarga Pak Bayu, atau bagaimana kalau Vivo jadi Loli atau Tiwi? Maafkan aku Loli, Tiwi, Pak RT, Kak Ike. Maafin Vivo ya, Vivo sudah salah. Iya Vivo, kami maafkan. Nah adik-adik, firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Semoga adik-adik mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Ajarlah kepada kami supaya kami menjadi orang-orang yang rendah hati, yang taat dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.